yang dapat kita maknai dari bacaan suci yang telah kita dengar juga terkait dengan perayaan pada malam hari ini. Kita mengenang 40 hari Bapa Benedictus Nedi. Pertama, tentang tersinggung. Kita selalu mudah tersinggung. Kalau menyinggung orang, kita lupa bahwa orang bisa tersinggung. Tapi kalau kita disinggung, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Safrat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater dan Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang dapat kita maknai dari bacaan suci yang telah kita dengar juga terkait dengan perayaan pada malam hari ini. Kita mengenang 40 hari Bapa Benedictus Nedi. Pertama, tentang tersinggung. Kita selalu mudah tersinggung. Kalau menyinggung orang, kita lupa bahwa orang bisa tersinggung. Tapi kalau kita disinggung orang, kita cepat tersinggung dan panas. Itulah yang terjadi dengan orang-orang sekampung Yesus ketika Yesus berbicara tentang seorang nabi yang dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya, dan mengambil beberapa contoh tentang karya keselamatan Allah. Mereka tersinggung dan panas, lalu marah, mau menangkap dan membuang Yesus di tebing. Nah, untuk kita begini, Yesus itu sebenarnya menyinggung untuk mengkritik sikap mereka yang tidak becus dan tidak benar supaya selamat. Tapi mereka tidak melihat kritikan Yesus itu sebagai sebuah hal yang positif untuk membangkitkan dan menyadarkan mereka. Mungkin konkretnya begini, kalau kita Romo mengkritisi umat yang tidak becus dan tidak benar, umat gampang tersinggung. Tapi giliran dia omong kita, dia tidak pikir kita juga bisa tersinggung, kan? Yesus loh ini, Yesus mengkritik. Kalau di Mataram, kalau dikritik oleh Romo, pasti bilang Romonya marah ya. Padahal untuk meluruskan, ini Yesus loh mengkritik, tapi mereka pikir Yesus itu marah mereka, singgung mereka. Tapi itulah enaknya jadi umat ya. Lebih mudah mengatakan orang yang diutus Tuhan itu lagi marah kita, padahal dia memperbaiki dan menyadarkan kita untuk berpikir positif dan hidup beriman secara benar. Dan yang paling parah itu mereka punya ekspresi kemarahan itu mau menangkap dan buang Yesus di tebing. Tapi mereka lupa, ini anak Allah. Mereka pikir dia Yesus biasa dari Nazaret. Yang terjadi apa? Yesus lari lewat saja. Ya itulah. Jadi hidup itu tidak terlepas dari rasa tersinggung. Tapi sebenarnya kita perlu juga bijak untuk memakai
rasa tersinggung itu. Kita kan hidup juga di zaman kebaperan ini ya. Gampang sekali kebaperan kalau orang omong kita, tapi kita lupa menjaga perasaan orang. Coba kalau setiap kali kita omong itu berpikirnya begini, kalau aku adalah dia. Atau ingat saja, perlakukanlah orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Selesai. Kita tidak akan terlalu seperti yang saya khotbahkan hari Jumat tuh ya. Kadang-kadang kita mulut terlalu licin untuk berbicara tentang orang, tapi lupa untuk mengontrol diri dan menganggap bahwa orang lain itu gambar dan rupa Allah, Allah yang kelihatannya memang tidak sewenang-wenang dan semena-mena kita perlu omongin. Apalagi dalam Injil minggu kemarin kan, Yesus itu marah orang yang suka melapor dan mempersoalkan masalah orang. Itu kan Injil kemarin. Ketika ada orang yang bilang, Yesus itu ada orang yang menderita karena mereka minum darah yang dicampurkan Pilatus. Terus itu ada orang yang mati tertimpa menara di Siloam. Yesus bilang apa? Sang kamu, penderitaan mereka lebih berat daripada kamu. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mengalami penderitaan yang lebih berat dari mereka. Artinya apa? Yesus tidak mau suka orang yang suka lapor, suka hasut. Yesus juga tidak suka orang bicara tentang masalah orang, kekurangan orang, persoalan orang, apalagi mempersoalkan orang, kan gitu kan? Kita itu tidak hanya suka berbicara masalah orang, kekurangan orang, kelemahan orang, dosa orang, tapi sering mempersoalkan orang yang sebenarnya tidak ada persoalan. Saya sendiri sebagai pastor sering mengalami itu. Mempersoalkan hal yang tidak pernah kita omong. Nah, tapi kata-kata Yesus itu benar. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Kita juga dihormati di tempat kerja oleh orang, belum tentu di keluarga sendiri kita dihormati kan? Pak Leksi sangat dihormati dan dikagumi di luar orang Katolik. Tapi belum tentu di dalam gereja dia dihormati dan dihargai kan? Orang anggap remeh saja, orang tidak peduli. Kami pastor juga, waktu saya kasih rekoleksi umat lagi, para frater, suster, dan romo di Dekenat NTB, juga saya bilang, kita jangan heran kalau di paroki sendiri kita tidak dihargai oleh umat. Tapi giliran ada pastor dari paroki lain, mereka berbondong-bondong untuk kumpul. Hargai, hormati, padahal mereka tidak tahu, kita pastor kan sama-sama tahu juga kelebihan dan kekurangan mereka. Tapi itulah hidup. Dan tadi saya ditelepon oleh salah satu pastor paroki dari Denpasar di Ubung, Romo Yan Madia ya. Saya pikir dia bilang begini, Romo Eman, Reken NTB, boleh saya telepon? Karena saya lagi pergi bagi sembako di masyarakat sekitar, saya bilang sebentar Mo. Begitu saya pulang, saya kaget. Ternyata dia minta supaya dia boleh sharekan bahan yang saya bagikan ke pengurus lingkungan, pengurus KBG, dan tim kerja. Karena dia merasa itu juga yang dia alami di parokinya. Lalu saya bilang, oh boleh Romo, pakai saja itu pewartaan kok. Saya bilang, karena begini Romo Eman, mereka ini kalau kita omong, mereka tidak percaya. Mungkin kalau dengan Deken NTB omong dan pastor dari tempat lain, mereka percaya. Pakai saja Romo. Ya inilah kenyataan. Memang kita seperti kata Yesus, dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Bapak Ibu, kalau agak menyombongkan diri sedikit ya, bisa juga nanti tanya frater, saya itu di mana-mana terkenal sebagai seorang figur yang inspirator gitu, motivator. Tapi belum tentu umat di Mataram merasa itu, saya itu inspirator, motivator. Kenapa kemudian saya mulai dengan kembali ke aturan kita, pedoman kita, supaya orang menyadari bahwa yang kita omong dan yang kita buat itu belum tentu benar. Jadi kembali ke, kita kalau mau maju, memang harus siap dikritik. Kalau tidak, kalau hanya pakai tersinggung saja, tidak akan pernah kita maju. Tapi gini juga, kalau sampai yang mengkritik kita itu Tuhan sendiri atau orang yang diutus Tuhan, jujur saja kita ini diutus Tuhan itu tidak punya kepentingan apa-apa. Tapi kita sudah berkorban. Kalau mau bicarakan misalnya, dulu waktu saya di Dompu dan di negara selalu saya bilang, kamu jangan pikir bahwa saya yang pilih untuk saya tugas di sini. Saya tahu kondisi kamu di sini. Kalau pakai pilih, saya akan bilang, saya tidak mau ke sini. Mungkin juga ke Mataram. Saya bisa bilang, saya tidak mau ke sana. Orang Mataram saya sudah tahu dari dulu sejak saya di Dompu kok. Tapi kan
Bukan itu. Itu pilihan, karena Tuhan mengutus kita ke tempat yang Tuhan butuh kita ada di sana untuk sebuah visi dan misi Allah. Maka waktu kita rekoleksi kepada para romo, suster dan frater, saya bilang, pertama, jangan pernah menyesal kita diutus ke NTB. Tapi bersyukurlah bahwa kita pernah diutus di sini, karena inilah tempat terbaik dan benar di mata Tuhan untuk kita menjadi seorang utusan. Saya sendiri sudah merasakan itu di Sumbawa, di Donggo, di Dompu. Bagaimana hal yang bagi saya awalnya itu tidak benar dan tidak baik, ternyata itu adalah keputusan terbaik dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ada kata-kata bijak begini, Tuhan itu selalu menempatkan kita di tempat yang benar dan adil. Seringkali kita merasa dan menganggap karena tidak sesuai dengan selera dan kesukaan kita, salah saya ditempatkan di situ. Tapi Tuhan kan ciptakan kita, Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu di tempat di mana yang tepat untuk kita. Jadi itulah yang dapat kita maknai dari Injil. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Saya rasa orang seperti Bapak Nedi juga mereka ini mungkin dianggap sampah lah di gereja. Kita yang lain juga, tapi di tempat lain orang sangat menghargai dan mengagumi kita. Itulah efek dari mengikuti Yesus. Tapi jangan karena itu kita merasa bahwa kita tidak berharga di mata Tuhan. Sering saya bilang, ketika kita tidak dihargai di mata manusia dan sesama, bukan berarti bahwa kita tidak berharga di mata Allah. Justru bisa terbalik. Ketika di mata orang kita tidak berharga dan tidak penting, tapi di mata Allah kita berharga dan penting. Yang paling penting, taat dan setia kepada perintah Allah. Nanti Tuhan akan mengubah kita menjadi orang yang sangat berharga. Kalaupun tidak di rumah sendiri, di keluarga sendiri, di KBG sendiri, di lingkungan sendiri, di paroki sendiri, atau di gereja, di luar, Tuhan akan menunjukkan kepada kita. Kita itu laris manis, gitu ya Pak Leksi ya. Pak Leksi kan laris manis di luar. Mereka Pak Petrus dulu juga saya ingat, waktu di Sumbawa. Kita juga yang lain, Bapak Tua Karol mereka. Ya, begitu-begitu Bapak Revi juga mungkin tidak ada artinya di lingkungannya mereka. Tapi dia itu dikagumi bule-bule, dianggap sebagai pendoa dan penyembuh juga kadang-kadang. Dan saking dikaguminya sama bule sebagai orang jujur, maaf saja ini kalau saya bongkar ya, baru-baru dia ditransfer sama orang dari Belanda. Sudah lama ikatan kerjanya dikontrak, tapi baru-baru dikasih sangu begitu. Kaget, ngapain dikirim? Ini buah dari kejujuran dan pekerjaanmu dulu. Padahal sudah lama tidak kontak dan tidak bekerja. Bapak Ibu, jadi orang jujur itu jangan berpikir rugi. Tuhan tahu saat di mana kita akan diupahin. Yang penting jujur saja hidup. Hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Dan karena begini, kalau hidup jujur sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, tidak hanya manusia yang mengapresiasi kita, Tuhan sendiri pun akan mengapresiasi kita, mengganjari dan merahmati kita. Maka saya ajak kita untuk merenungkan hal yang kedua. Ketika referen Mazmur mengatakan, jiwaku haus akan Allah, bilakah aku memandang wajah Allah? Pertanyaannya, kapan jiwa kita haus akan Allah? Pasti di dunia ini kita tidak pernah merasakan jiwa yang haus akan Allah. Kenapa? Kita tidak pernah rindu kepada Tuhan. Kalau tidak punya rasa rindu kepada Tuhan, kita juga tidak akan pernah merasa kering dan hampa karena rindu pada Tuhan. Atau contohnya begini, kita punya orang dekatnya. Saking dekatnya dan kalau jauh, pasti kita rindu. Dan kalau kita rindu, pasti kita haus untuk bertemu. Itulah contoh kehausan jiwa. Kapan bisa ketemu ya? Duh, lama sekali nggak pulang. Tuh, jiwa yang haus. Karena punya kerinduan. Kita nih sama frater mereka yang sering biasa berdoa dan misa, kalau lama tidak berdoa dan misa, kita rindu dan haus. Haus untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, mungkin dalam konteks hidup kekal, kan ini hari ini kita memperingati 40 harinya Bapak Nedi. Kapan jiwa kita haus di hidup kekal? Bapak Ibu, orang yang ada di api penyucian itu orang yang jiwanya haus. Haus akan setetes air pun. Mau tahu contohnya? Nanti baca di Injil Lukas bab berapa ya?
13, 16 sampai 3 bab 16 ayat 19 sampai 31. Cerita tentang Lazarus dan orang kaya kan. Bagaimana waktu Lazarus hidup, orang kaya ini tidak peduli dengan Lazarus, bahkan dia makan remah-remah nasi di kaki meja orang kaya. Giliran mati, sama-sama mereka mati. Ketika sudah mati, Lazarus kan duduk di pangkuan Bapak Abraham. Orang kaya itu di api penyucian, belum sih di neraka. Lalu apa permintaan orang kaya? Bapak Abraham, tolong minta Lazarus teteskan sedikit air untuk saya. Dengar cerita itu kan? Itu cerita kita suci loh. Itulah kehausan jiwa. Kita semua akan mati, belum tentu masuk surga. Mungkin lama di api penyucian. Nah, siapa yang meneteskan air itu? Itulah gunanya misa. Misa untuk orang meninggal. Jadi, kembali ke cerita itu. Lalu, apa jawaban Bapak Abraham kepada orang kaya itu? Apa dia? Ingat. Nah, engkau sudah dapat banyak yang baik dan berfoya-foya waktu kau hidup di dunia. Sekarang gantiannya, kau nikmati yang sengsara itu, Lazarus nikmati yang enjoy begitu. Terus dia bilang apa? Kalau begitu Bapak Abraham, suruhlah orang pergi ke sana. Kasih tahu masih banyak keluarga saya yang belum bertobat, yang masih hidup seperti saya. Apa jawab Bapak Abraham? Nah, banyak orang yang saya utus, Tuhan utus di sana, nabi-nabi. Kalau mau berubah, dengar saja mereka. Bapak Ibu, kita omong. Mungkin kamu pikir, oromo. Ingat, yang kita omong ini investasi surga. Supaya nanti kalau kamu mati, tidak lama kering di api penyucian. Tidak lama kering. Dan kenapa waktu dulu pernah saya bilang, nanti kamu baca di buku, Jiwa-Jiwa di Api Penyucian, karangannya Pater Padre Pio, seperti yang sering saya ceritakan, hal yang membuat saya itu rajin buat misa, ternyata waktu kita misa, banyak orang dari Api Penyucian yang antre untuk mendengar kapan nama mereka disebut, supaya itu yang membuka jalan mereka ke surga. Dan selalu saya bilang, beruntunglah menjadi orang Katolik, karena kita punya misa. Misa waktu kita hidup, misa waktu kita mati, misa waktu hari keberapa begitu, mau sampai beberapa hari dan beberapa tahun, boleh dimisakan. Jadi kita merayakan misa untuk orang meninggal, itu karena kita tidak tahu mereka langsung masuk surga atau tidak. Kalau mungkin mereka belum sampai ke surga dan masih di api penyucian, maka misa adalah salah satu cara untuk Tuhan meneteskan air sehingga membasahi jiwa mereka yang kering di api penyucian. Bapak Ibu, jangankan di api penyuciannya, kita di api dan pemanasan global saja sudah setengah mati kita. Saya tadi bakar semua intensi misa. Saya biasanya kalau ada intensi misa kayak begini, saya kumpulin, dilanjutkan doa di kamar. Makanya kenapa itu intensi misa yang dinamakan stipendium itu, orang hanya pikir uang. Mereka tidak pikir bahwa itu adalah doa. Saya kalau yang gini saya bawa, nanti saya kumpul, lanjutkan doa di kamar. Nanti suatu saat ketika saya rasa sudah puas mendoakan mereka, lalu saya bakar. Nah, tadi itu sebelum hujan, saya bakar semua itu intensi misa. Siapa tahu seperti pilih paus dia, begitu dibakar asapnya naik masuk surga. Begitu saya habis bakar, kering juga rasanya saya punya kerongkongan tuh. Gara-gara api itu, baru api bakar intensi misa. Rasanya kering, lalu saya cari air minum. Apalagi kalau di api penyucian yang memang tidak ada hujan seperti ini. Satu kali ada cerita lucu sih saya rasa. Ada orang bilang, Romo, orang di surga itu bagaimana hidupnya? Saya bilang, hidupnya bahagia. Jangan membayangkan orang di surga hidup seperti orang di dunia. Termasuk orang di surga tidak pernah kencing. Wih, masa Romo? Saya bilang, iya. Karena kalau mereka kencing, air kencing itu jatuh di api penyucian, kan mati apinya. Maka di surga tidak ada kencing. Ya, Bapak Ibu, artinya begini. Kalau bicara jiwa, memang tidak ada lagi hal-hal duniawi seperti ini. Maka waktu masih hidup, jangan lupa rawat jiwa. Jangan rawat badan saja. Jangan pikir perut saja. Jangan pikir poles-poles badan saja. Coba poles juga jiwa.
Makanya masa Prapaskah ini paling penting diserukan, koyakan hatimu, bukan pakaianmu, bukan makananmu. Kita orang Katolik di masa puasa boleh makan banyak. Nggak apa-apa. Daripada tidak makan, tapi juga pelit. Kan gitu. Tidak ada gunanya. Daripada tidak makan, setelah itu mulut dipakai untuk omong orang. Tidak ada gunanya. Lebih baik kau makan banyak, setelah itu kau rem untuk berbuat jahat. Itu jauh lebih penting. Dan banyak-banyak berbuat baik. Makanya yang terakhir saya mau bilang begini. Ketika tadi saya upload itu video bagi-bagi beras di beberapa tetangga di samping gereja, ada umat dari negara yang komennya begini. Terkait dengan hidup abadi. Hidup bahagia. Dulu dia pernah tanya ke saya, Romo, apa itu bahagia abadi? Apa itu bahagia di dunia? Saya waktu itu jawab ala kadarnya, saya karena masih ngopi. Hari ini dia temukan sendiri jawabannya ketika dia melihat saya bawa sembako itu bersama PSE. Dan kalau Bapak Ibu lihat di video, betapa bersukacitanya mereka. Sampai satu oma itu, saya masih mau omong sama ibu RT, dia tarik, Romo. Panggil lalu, coba lihat dia pegang tangan saya dan rasa bahagianya mereka itu. Saya juga heran. Di situ juga saya merasakan, inilah maksud seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Tidak pernah ada umat di Mataram yang seperti itu menaruh respect dan menghargai Romo. Walaupun sudah dikasih banyak, dikasih dia cuek saja. Sudah dilayani dia cuek saja. Tapi mereka, senang betul, bahagia betul. Mereka merasa seperti Tuhan Allah sedang menyapa dan datang di tengah mereka. Ini komentar dari umat di negara. Mantap Romo, inilah yang saya maksudkan waktu saya pertanyakan pada Romo tentang kebahagiaan mana yang menjadi kebahagiaan kekal. Kalau menurut saya ya seperti ini Romo. Artinya dapat memberikan kebahagiaan bagi makhluk hidup dan berguna bagi makhluk hidup dan orang lain. Ketika kita hadir untuk membuat orang lain bahagia, itulah bahagia abadi. Nah, Bapak Ibu, kita hidup untuk bahagia. Bahagia di dunia, bahagia abadi. Tapi tidak akan pernah ada kebahagiaan di dunia dan bahagia abadi kalau tidak punya jiwa yang rindu dan haus akan Allah. Kita perlu selalu punya rasa rindu dan haus akan Allah, lalu itu yang menggerakkan kita mencari Allah dalam misa dan doa. Dan tidak hanya membuat kita bahagia di dunia, tapi juga mengantar kita pada kebahagiaan kekal. Akhirnya ingat, kalau kita terima komuni, apa yang kita doakan? Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Jadi kita terima komuni untuk kita bahagia di dunia. Dan untuk kita bahagia abadi. Karena yang kita terima adalah tubuh Kristus yang menjamin hidup abadi di surga. Sehingga Ekaristi adalah perjamuan yang membahagiakan di dunia, sekaligus perjamuan yang mengantar kita pada bahagia abadi. Kalau kita mendoakan orang mati, pasti intensinya bagaimana? Mohon kebahagiaan kekal bagi jiwa. Misalnya Bapak Benedictus Nedi. Mari kita hidup untuk memiliki jiwa yang haus dan rindu akan Allah, supaya itu yang membahagiakan kita kini dan kelak. Dan semoga Bapak Benedictus Nedi bahagia abadi di surga, dan di surga menjadi pendoa untuk istri, anak-anak, dan kita semua, agar di dunia pun kita tetap bahagia, karena Tuhan selalu mencintai kita tanpa batas. Semoga Tuhan memberkati.